Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khasastahu fil azali bisahibi jami'i sifati kamaliyah al-munfaridi bi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyil ummi al-habibil 'alil qadril 'alimil jah al-maktubi baina katifayhi khatamun nubuwah alam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akram manzilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil hadiyah wa ja'altahu wasiqatil udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin abada nawasihahu mubarak ma ba'du. Maqala al-musannifu telah berkata Kiai Musallih di dalam kitab Jalil Usul yang menyebabkan mendapatkan segala kesusahan di antara sesama manusia, khususnya kita ini, sebabnya tidak lain kesusahan itu yang tidak sempat dibuka, sulit terbuka, karena kita ini tidak terlepas daripada masalah dosa. Dari akibat dosa tersebut bisa menjadi hijab penutup, khususnya penutup hati kita, sehingga kita bisa kurang menerobos apa yang kita kehendaki dan apa yang harusnya kita merasa kehilangan, apa yang ada di dalam hati kita. Yang kedua tentang masalah duniawiyah, ini perbandingan. Yang kedua untuk perbandingan yang pertama untuk keseimbangan. Ketika orang itu susah, khususnya dalam dunia tasawuf, khususnya dalam dunia tariqah, letaknya segala kesusahan itu tidak di mana-mana, tapi di hati. Dan di hati itulah tempatnya iman, di mana Allah Ta'ala menempatkan iman diberikan kepada manusia, bukan di mata, bukan di lisan, bukan di tangan, tapi di mulut, tapi di dalam hati. Kalau saya umpamakan hati itu seperti tanah, di situ ada satu tumbuhan yang sangat berharga sekali untuk manusia itu sendiri. Sebetulnya tumbuhan itu sangat luar biasa buahnya, tidak cukup hanya buahnya saja, sampai akar-akarnya, sampai daunnya, putih bunga-bunganya. Apa yang ada di dalam syajarah tersebut obat untuk kita semuanya. Mengapa tidak bisa mengobati kita semuanya?
Karena apa? Pohon itu banyak kekeringan, kurang disirami, bawahnya sangat kotor sekali. Dengan kotoran-kotoran tersebut yang menghambat tumbuhnya pohon tersebut. Ini saya umpamakan. Kalau itu bercahaya, pohon itu sangat bercahaya, sehingga cahayanya tidak bisa menerangi, menembus ke mata kita. Tidak bisa menembus ke telinga kita, tidak bisa menembus cara bernafas kita. Cahaya itu tidak bisa menembus ke tangan kita, ke kaki kita, sehingga mewarnai kehidupan kita. Sadar atau tidak, kalau sudah menemui kegelapan apa yang ada pohon tersebut, pohon itu adalah pohon iman. Akhirnya tidak bisa memetik buahnya. Jangankan lagi buahnya, bunganya pun kita tidak sempat untuk memetiknya, atau kena aroma daripada bunga tersebut. Bunga itu sangat harum sekali. Tidak ada dua parfum yang melawan bunga tersebut harumnya. Dan keharuman itu tidak bisa mewarnai tarik nafas kita. Selalu baunya tidak enak. Apa itu? Banyak husnudonnya, bukan husnudonnya. Itu kalau sudah mewarnai. Prasangka buruk selalu tumbuh, curiga dan lain sebagainya. Bahkan kalau sudah menebal penyakit ini, senang kalau melihat orang susah, senang kalau melihat orang itu celaka, senang kalau melihat orang itu pecah belah, senang kalau melihat orang itu tidak akur. Itu terpelihara. Mestinya jangankan lagi masalah keimanan, kembali kepada pakaian apa yang kita pakai. Kalau kita merasa pakaian yang kita pakai sudah berapa hari tidak pernah dicuci, walaupun parfum selalu kita semprotkan, tapi parfum semahal apapun kalah dengan keringat kita. Badannya sendiri saja nggak betah, apalagi orang lain karena baju tersebut. Ini diantaranya. Lama kelamaan akibat tidak pernah dicuci menumbuhkan satu penyakit. Ketika tumbuh itu penyakit, anehnya yang pemakai baju tersebut tidak merasa kalau itu penyakit. Ini kalau sudah demikian, celaka. Bahwa ini akan menjadi hijab. Dasar utamanya, sumbernya itu tidak lain daripada ghaflah, lalai. Itu yang menyebabkan semuanya itu. Ketika kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak merasa kehilangan, itu yang ajib bin ajaib. Tapi kalau dunia hilang, ributnya setengah itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terukir di dalam hatinya merasa kehilangan, tidak merasa, itu rugi.
Terkadang kita ingat kepada Allah Ta'ala ketika ada musibah, baru sadar tapi sekadar karena kena musibah. Kalau tidak, maaf salamah, lulu buat. Mestinya susah kita itu disinilah yang menyebabkan dosa kita, merasa dosa atau tidak, introspeksi atau tidak, ketika kita kehilangan siapa? Nama yang menciptakan kita, nama yang memberikan taufik wal hidayah kepada kita, yang memberikan al-iman wal islam kepada kita, yang memberikan pengertian kita mengerti Al-Quran dan diturunkan kepada siapa? Penuntun kita semuanya, yang membuka cahaya Al-Quran, yang mengerti rahasia Al-Quran adalah baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Tapi kalau orang-orang yang beriman semakin kuat, susah. Ada satu sahabat yang hidupnya menyepi. Karena apa? Fisiknya sudah tidak punya tangan, sudah tidak punya kaki, buta lagi. Sahabat banyak yang datang kepada beliau karena ini sahabat mulia. Setiap orang yang melihat nangis, ya Allah, ini orang mulia benar. Tapi kakinya hilang ketika fisabilillah, tangannya sebagian hilang karena fisabilillah, matanya rusak karena waktu fisabilillah jihad bersama Rasulullah SAW. Tapi mukanya bercahaya kal qamar lailatul badri. Sahabat yang melihat menangis. Siap orang-orang yang datang kepada beliau menangis, tapi sahabat itu senyum dengan indahnya, bukan senyum yang dibuat-buat. Loh, mengapa kamu senyum masih gembira? Ya, saya gembira, alhamdulillah. Kehilangan tangan tidak masalah, kehilangan kaki tidak masalah, mataku demikian tidak masalah. Karena apa? Allah masih melekat di hatiku. Aku lebih kehilangan Allah yang telah melekat namanya di hatiku ini. Kalau saya sampai kehilangan kaki saya, tangan saya tidak menjadi masalah, karena saya masih terukir di dalam hati. Apa jadinya tangan kita utuh, kaki kita utuh, mata kita utuh, telinga kita utuh, tapi dari hati kita kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita harus muhasabah apa yang menjadikan hijab kita. Bagi orang-orang syariat tidak masalah, artinya kehilangan dalam hatinya itu masih boleh dikatakan tidak seperti orang-orang ahli tasawuf. Kalau para auliaillah, para wali, tapi bukan kelas kita. Kita mengharap barokahnya saja yang diberi oleh Allah. Kalau para waliullah, sekejap mata hilang lupa kepada Allah, wajib hukumnya taubatan nasuha.
hilang 1 sekon, jangankan lagi detik. Inilah yang menjadi hijab kita. Mampukah kita menerobos? Kalau kita mau menerobos, kembali muhasabah, kembalikan, rujuk kepada syariah. Apa kesalahan kita? Ayo kontras berapa ya. Introspeksi pada diri kita masing-masing. Jangan menyalahkan kalau doa tidak diterima. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lain hanya istighfarlah yang akan mengobati apa kotoran-kotoran atau dosa-dosa kita yang ada pada diri kita dari akibat mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, perilaku kita selanjutnya dan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij an ummata Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma siril imam wal ummah warra'i warra'iyah wa alihi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa dhurriyyatihi wa man walah. Alif baina qulubihim wadfa syarra ba'dhum an ba'd wa min kulli fitnatin fi ayyi jihadin min biladil muslimin 'ammah wa ahlaha wa man fiha. Ya Wakilu, Ya Hafidu, Ya Nasiru, Ya Allah, Ya Rahmanid Dunya wal Akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum